Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik. Oke teman-teman, saya lagi di Lampung nih ya. Masih di Lampung. Dan setiap hari itu juga ketemu sama orang burung ya. Dan kita diskusi bagaimana untuk kedepannya di 2024. Nah teman-teman, banyak pertanyaan tentang burung terbaik ya di 2023 itu siapa aja. Contoh visualnya kan udah ada itu teman-teman ya. Bagaimana kita di beberapa media itu kan sering melihat burung-burung yang sering dapat juara 1 dan dapat hadiah mobil. Bisa dikatakan untuk 3 burung terbaik di 2023 yaitu Avatar, Singoedan, sama Rampes ya. Nah, ini yang sering saya kabarkan kepada teman-teman yang ada di sini. Ya, semua itu ada edukasinya. Jadi supaya nanti teman-teman yang ada di Lampung ini akhirnya tahu dan mempunyai standarisasi untuk memilih burung, ya, memilih gacuan. Untuk ketiga burung ini teman-teman, kenapa saya katakan ini adalah burung terbaik? Ya, 3 burung terbaik di 2023. Bukan hanya juaranya, tetapi di situ ada poin-poin yang ini penting, gitu ya, untuk dipahami. Kalau kita melihat Singoedan, burung ini nggak serem teman-teman ya. Kerjanya nggak serem. Nggak seperti mana Casper. Nggak seperti mana Minion. Kerjanya ngotot begitu ya. Sampai dia neken-neken gitu. Untuk Singoedan itu lebih ke santai. Ya, tenang, rapi. Karena yang dinilai di lomba itu kan adalah materi suaranya. Ya, itu poin tertinggi. Bukan gaya tarungnya. Walaupun gaya tarung itu juga ada poinnya, tetapi itu poinnya kecil. Yang penting adalah poin tertingginya irama lagu. Kita tahu Singoedan itu untuk materi dia banyak, ya, variasinya banyak. Bahkan kita sering dengar ya, dilihat di beberapa video yang sudah aku tampilkan, itu kan saya video itu tidak ada dipotong-potong ya. Jadi itu keseluruhan bagaimana perform dari Singoedan. Dia bisa membawakan 2-3 lagu ya dalam satu nafas. Istilah orang itu ya, satu nafas 3 lagu gitu kan. Dia bisa seperti itu. Materinya enak, jarang ngukluk. Setiap dia bunyi, dia keluarkan materi. Panjang-panjang, didukung dengan volume yang keras. Memang nggak serem kan ya untuk Singoedan. Begitu juga si Avatar. Dia burung muda. Mainnya enak. Ya, walaupun ada naik turun pun, saya lihat sih masih rapih lah mainnya. Nggak hiper seperti mana Minion kan ya. Dia main itu pasti. Setiap ada keluar suara, dia keluarkan materi. Ya kan? Begitu juga dengan Rampes. Kalau Rampes nih, saya akuin memang selain dia suaranya kencang ya, dia lebih ngeristal gitu, lebih renyah ketimbang Singoedan. Kalau Singoedan itu lebih ke kasar gitu suaranya. Oke lah. Nah, dari ketiga burung ini bisa kita pelajari di sini untuk bagaimana mengupayakan ya, bukan hanya burung yang kita rawat, tetapi di saat nanti teman-teman ingin mencari gacuan, ini bisa dijadikan barometer ya, ukuran, oh cari burung tuh seperti ini. Gitu ya. Nah, teman-teman, dari perjalanan Umpamani Kicau ini selama 4 tahun ini kan, kalau awal-awal dulu tuh banyak orang menanyakan soal settingan bagaimana. Ya sampai hari ini pun seperti itu.
Tetapi kesininya banyak orang itu bertanya bagaimana mengolah materi burung, gitu ya. Burung kok bisa mengeluarkan suara-suara yang bagus-bagus gitu kan? Kok burung itu jaga ngukluk? Ya mungkin yang paling umum, kenapa burung saya di rumah itu mau sesekali mengeluarkan materi, tetapi saat digantangkan dia jarang sekali mengeluarkan materi. Oke teman-teman, selain settingan untuk supaya perform burung itu bisa maksimal di lapangan, kita juga harus fokus soal materi. Bahkan awal-awal saya bikin konten itu kan saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa ada harganya murai batu terletak pada irama lagunya. Jelas tuh ya, sering sekali saya tuh ingatkan itu. Mau burung itu mainnya serem, tetapi kalau materinya atau variasi lagunya itu ketinggalan, karena yang dinilai itu poin tertinggi adalah irama lagu teman-teman. Ya kalau kita melihat perform dari Casper kurang serem bagaimana, yo wah neken seperti itu. Tetapi ya harus diakui, saat ketemu dengan Singo Edan, ketemu dengan Rampes, saat ketemu dengan Avatar, ya kita harus akui ketiga burung itu memang untuk irama lagu jauh ya, untuk kualitasnya itu jauh lebih baik ketimbang Casper. Kalau perform untuk gaya tarung, bagaimana neken seremnya burung, memang Casper luar biasa gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang irama lagu, kita harus akui ketiga burung itu memang istimewa. Nah teman-teman, gimana sih ngolah supaya burung itu punya materi-materi bagus? Saya rasa yang namanya pemain, apalagi awam gitu ya, pengennya burung itu mempunyai 100, 200 materi. Ya, saya sering katakan itu terlalu muluk-muluk sebenarnya. 5-10 materi yang burung punya gitu ya, asal burung itu bisa konsisten mengeluarkan suara itu dan didukung dengan kerja dengan durasi awal sampai akhir, ya saya bisa pastikan lah burung itu pasti podium atau burung itu pasti juara. Nah sekarang upayanya itu apa? Maka saya sering fokuslah pada pemasteran. Sekarang ini ya teman-teman, memang kalau di Jawa ya itu orang-orang itu lebih fokus, lebih mengupayakan. Kita mungkin bisa belajar dari kelas-kelas yang lain seperti mana Lovebird, Kenari gitu ya. Lovebird itu kalau taruhlah di luar Jawa, ada burung tembakannya panjang ya, dia nembak panjang sampai menitan, tetapi dia ngering ya atau nguntul di bawah. Ya mungkin sedikit upaya nggak menyelesaikan sudah gitu ya, ganti burung lagi. Tapi kalau di Jawa banyak sekali upayanya. Ya kadang-kadang kan juga aneh gitu kan. Saya kalau melihat dari teman-teman Lovebird dulunya itu ada yang di lakban bening itu ya, isolasi bening supaya dia tidak merambat. Ada yang dikasih minyak kayu putih supaya dia tidak turun ke bawah. Banyaklah upayanya gitu loh ya. Nah, jadi upaya-upaya inilah yang menjadikan mereka akhirnya bisa menemukan dan mencetak burung yang berkualitas gitu kan. Ngomong-ngomong soal pemasteran ini, dulu memang sewaktu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu menanyakan pemasteran menggunakan burung asli dengan suara MP3 itu bagus mana? Ya saya selalu menjawab bahwa pemasteran menggunakan suara burung asli itu lebih bagus. Kalau kita bicara bagus, lebih istimewa. Ya, jadi anggap aja suara burung cililin
Yang satu pakai cililin MP3, yang satu itu pakai cililin burung asli. Jelas bukan hanya suaranya lebih neken ya, lebih ada tekanan, tetapi memang ada dampaknya. Apalagi untuk burung-burung yang vokalnya kencang. Biasanya musuhnya nggak betah. Ada kaget, ada ngelowo, ya ada turun dan sebagainya. Kalau dibilang bagus, bagus. Ya kita harus akui itu. Tetapi teman-teman, sekarang ini kan yang namanya dunia burung itu kan dinamis, terus berkembang. Soal penjurian. Dulu ya orang mengatakan IO itu ya, penjurian 10 menit, 15 menit gitu ya ngomongnya. Tetapi real di lapangan ya nggak ada segitu. 5 menit selesai. Nah kalau kita lihat bicara tentang murai batu ini kan untuk lomba ya, untuk lombanya itu kan kita bisa lihat di SMM. Jadi SMM gitu kita harus akui bahwa mereka inilah yang membuat era baru di dunia kicau khususnya murai batu. Standarisasi untuk penjurian 10 menit gitu ya. Itu cukup panjang. Kalau real 10 menit. Nah, di saat burung-burung umum ya yang tenaganya dan staminanya umum burung gitulah ya, biasanya agak kedodoran. Di saat dia main di 10 menit dengan materi-materi berat ya, cililin asli, kapas tembak asli, biasanya agak kedodoran. Waktu dia main klimaks, dia sering keluarkan itu, dia agak kedodoran di tenaga. Karena neken gitu ya, suaranya juga kenceng, dia ngotot gitu teman-teman mengeluarkan suara-suara itu. Nah, akhirnya apa? Yang dulunya orang menganggap pemasteran menggunakan MP3 itu adalah orang yang tipis-tipis lah istilahnya, mengupayakan burung. Pengennya burung bagus, tetapi nggak ada budget untuk beli masteran ya, burung hidup. Akhirnya menggunakan MP3. Kalau di segi kualitas suara yang dikeluarkan, saya katakan bagus di burung asli ya. Seperti mana saya katakan tadi, cililin MP3 dengan cililin asli itu lebih bagus cililin asli. Tetapi ingat teman-teman, dalam penjurian ini nggak ada namanya juri terus memilah-milah. Oh ini burung ini menyuarakan suara cililin asli, tidak ada tekanan. Kalau ini dia pakai cililin MP3 itu nggak ada. Di pakem penjurian seperti itu nggak ada. Jadi asal juri bisa dengar ya, oh ini suaranya cililin nih. Oh ini suaranya kapas tembak nih. Walaupun tidak ada tekanan, ya tetap dia ada poin. Dan poinnya sama, nggak ngaruh. Gitu lah ya, untuk penjurian. Tapi kalau untuk serem-sereman, untuk kepuasan gitu ya, memang di saat kita punya burung, main bagus, bisa membawakan materi burung asli, ya ada senang. Karena apa? Umumnya ada dampak itu. Gitu ya. Nah, oke lah. Jadi yang dulunya pakai MP3 itu sebagai orang yang tipis-tipis ya. Sekarang ini ternyata banyak sekali pemain-pemain ini yang akhirnya ini sebagai settingan kan ketemunya. Ya. Settingan supaya burung itu mendapatkan materi dan mudah. Ya kan mudah. Kalau burung asli belum tentu kita beli burung terus burungnya tiap hari bunyi. Burung itu gacor. Kalau MP3 jelas dia bisa gacor. Masalah dia bunyi berapa kali dalam sehari, ada jeda berapa menit, seolah-olah kita buat seperti burung asli gitu ya. Itu kan bisa kalau MP3. Bagaimana suara MP3 itu betul-betul menyerupai dengan burung asli, itu memang ada upaya di situ teman-teman. Jadi bukan asal suara burung yang direkam terus dimasukkan dalam memori dan kita setel. Nggak seperti itu, nggak sesederhana itu. Tetapi ada upaya supaya burung itu mudah untuk merekam suara MP3 ini. Nah ternyata di suara MP3 ini satu lebih mudah ya. Dia bisa, kita bisa atur kan, mau dia itu suara cililin aja atau cililin kombinasi apa gitu kan ya. Itu kelebihannya. Terus di saat dia membawakan materi ini itu tidak berat.
mudah dia mengeluarkan materi-materi ini. Ya seperti mana kayak Singoedan itu kan ya, walaupun dia kenceng itu kan enteng aja dibawanya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tetap pengennya pakai burung asli, ya istilahnya itu cililin KW atau gereja KW, kapas tembak KW gitu ya. Maksudnya apa? Tetap kita pakai burung asli, tetapi burung asli ini adalah burung yang juga bermateri. Seperti mana? Ninja, ya, kinoy, cungkok, pentet. Itu kan burung asli yang dia banyak materi, ya. Pentet bisa mengeluarkan suara kapas tembak tapi versinya pentet. Konin bisa mengeluarkan cililin tetapi dengan versi konin. Nah, di penjurian itu untuk jurinya ya, dia tidak spesifik terus membedakan, oh ini dia keluarkan suara cililin tetapi versi ninja, ya, kolibri ninja. Oh berarti poinnya sekian, lebih bagus burung itu yang dia suarakan dengan ada tekanan, ada dampak gitu ya. Oh itu burung asli. Nggak spesifik itu teman-teman. Asal burung itu bisa mengeluarkan suara yang menurut juri adalah suara nada tinggi atau suara kecil, nembak panjang gitu. Itu udah dihitung materi. Walaupun nggak jelas itu suara burung apa, yang penting satu bisa nada tinggi, dia panjang, atau suara kecil, dia panjang. Itu udah dikategorikan adalah materi pukulan. Gitu teman-teman ya. Oke, untuk teman-temanku ya, memang hari-hari ini juga saya ketemu sama pemain-pemain yang ada di sini. Ya saya cukup suka ya, saya senang dengan ada teman-teman yang mau ya, pengennya kan lebih berkembang. Jadi kalau ada pemain-pemain seperti inilah yang akhirnya nanti dunia burung ini akan berkembang. Orangnya nggak monoton gitu loh ya. Jadi dia bisa mengikuti trennya itu seperti apa. Nah, di sini saya katakan untuk burung terbaik di 2023 ini versi saya, dan ini bisa jadikan ukuran nanti teman-teman, jadi barometer ya. Nanti saat teman-teman mau pilih burung atau mau mencetak burung, ya seperti mana 3 burung ini. Dimana 3 burung ini bukan hanya saya yang mengakui, tetapi juga kita sering melihat perform dia, dan burung-burung ini juga sudah sering kali lah untuk dapat hadiah tertinggi, yaitu mobil Avatar, Singoedan, dan Rampes. Mungkin gitu aja. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.